Halo guys, balik lagi di program Tech Talk di medcom.id. Nah, kali ini kita akan ngomongin smartphone terbaru dari, sudah kelihatan namanya, Poco F7 atau Poco F7. Jadi ini Poco bukan kali pertama yang membawa chipset Snapdragon 8S Gen 4 atau 8S Gen 4 dari Qualcomm. Jadi sebenarnya sebelumnya itu ada merek lain. Ya kalian googling aja sini, namanya gue malas nyebutnya. Bukan malas nyebut, tapi kalian biar penasaran cari sendiri. Jadi ada merek lain yang punya chipset sama. Tapi Poco F7 ini datang sebagai yang kedua. Tapi kenapa bisa menarik? Karena ternyata nih ketika kemarin Poco F7 launching di Indonesia itu, mereka bisa masuk alias nyerang dengan harga yang sweet spot banget. Jadi harganya bisa antara di sela-sela punya kompetitornya itu. Yang pengen gue ngomongin adalah ternyata Poco F7 ini punya desain yang beda dari saudaranya, yaitu Poco F7 Pro dan Poco F7 Ultra. Jadi kalau kalian ingat waktu itu kan gue pernah jalan ke Singapura ngajak kalian nonton langsung launching dari Poco F7 Ultra sama Poco F7 Pro. Nah di situ kalian lihat desainnya keduanya mirip. Nah tapi ini adanya yang paling bontot nih, ternyata punya desain yang beda banget. Nah ini dia HP-nya, Poco F7 yang biasa, reguler, atau mungkin biasanya kalau orang luar nyebutnya versi vanilla, jadi yang polos. Poco F7. Jadi Poco F7 itu ada 3 warna. Pertama itu Cyber Silver, cuman kedua itu ada white, yang ketiga adalah warna black. Yang gue pegang ini warna black. Tapi jujur waktu itu pas ketika gue ngeliat launchingnya langsung di Indonesia, gue naksir sebenarnya sama yang Cyber Silver. Kenapa Cyber Silver? Karena waktu desainnya kayak gini, ciri khasnya Poco F7 atau Poco F7 adalah ininya itu ada garis diagonal, kemudian sama-sama glossy, tapi 2 tone warna. Cyber Silver itu desain bagian atas itu separuh itu kayak ala-ala transparan gitu. Nah, tapi kalau yang black bisa dilihat warnanya hitam, ada kayak 2 tone hitam, jadi yang satu agak enggak endop sih sebenarnya, tapi warna hitamnya beda, yang satu pekat, yang satu agak mengkilap, tapi dua-duanya sama punya warna glossy. Nah sebenarnya keren sih HP-nya ini, desainnya Poco F7 ini keren, glossy, tapi ada minusnya. Minusnya apa? Pas gue megang ya udah langsung aja pas pegang plak, ternyata ada bekas jarinya. Kemudian apalagi pas gue pegang nih tanpa casing, berasa banget licinnya gitu loh. Berasa banget licinnya, tuh lihat, baru gue pegang aja udah langsung ini lagi deh. Poco F7 ini punya desain yang menarik banget karena beda dari dua saudaranya. Bagian kameranya ini, bumper kamera belakang juga ada ciri khasnya, yaitu garis diagonal dengan sebuah efek-efek apa ya? Sebenarnya ini nggak nyala, cuman kalau kita kenain cahaya tuh dia kayak garis hijaunya tuh kayak mantul gitu. Nah gitu. Pas gue pegang ini terasa agak lebar ya daripada Poco F7 yang sudah-sudahnya, baik itu Pro ataupun Ultra. Si Poco bilang, jadi ini adalah ukuran 6,78 inci atau ya 6,8 inci mepet dikit lah. Jadi ini dibilang desain ukuran layar yang terbesar yang pernah Poco pakai di F-series. Makanya nggak heran ketika gue pegang sih berasanya kayak agak lebar ya. Agak lebar, tapi di sini desainnya juga tetap menarik. Mungkin kalau menurut gue desain menarik itu karena desain sudutnya ini yang melengkung. Di sini melengkung, di sini melengkung. Jadi kalau dilihat tuh ini HP Android tapi tetap menarik menurut gue. Dan apalagi yang tadi gue bilang, berkali-kali gue tuh seneng banget sama Poco F7 ini adalah desainnya yang beda dari saudaranya. Dan menurut gue ya Poco F7 ini malah lebih menarik sih daripada Pro dan Ultra gitu. Kemudian ngomongin bagian layarnya sendiri, Poco masih setia pakai Flow AMOLED. Jadi ini katanya Flow AMOLED itu adalah desain layar AMOLED yang punya bezel tipis banget. Ini karena backgroundnya hitam ya, kan kalau background putih kelihatan. Cuma ini bezelnya tipis banget, ukuran 6,8 inci, resolusinya berapa? 1.5K, jadi 1,5K dengan refresh rate 120 Hz. Jadi ya biar kata ini seri reguler, bukan Pro, bukan Ultra, tapi kelihatan Poco F7 ini tetap dirancang buat bisa ngasih pengalaman flagship di harga yang extreme prices. Jadi kalau katanya Poco tuh extreme performance, extreme prices gitu. Nah ngomongin apa lagi ya? Ngomongin desainnya gue paling bikin naksir sih. Nah ngomongin hal yang kontroversi. Jadi Snapdragon ini yang dipakai adalah Snapdragon 8S Gen 4. Jadi Poco F7 ini bukan yang pertama. Tapi menariknya tadi gue bilang harganya itu bisa masuk di tengah-tengah, yang bikin menarik dengan varian RAM yang dia punya 12GB dengan memori internalnya 512GB gitu. Performanya sendiri cukup oke menurut gue karena ini Snapdragon 8S Gen 4. Jadi buat kalian yang belum tahu, seri S atau mungkin embel S di nama chipsetnya Snapdragon itu, jadi kayak apa ya dianggapnya? Kayak seri light gitu, seri light. Tapi itu tetap oke untuk dipakai karena balik lagi ini kan Snapdragon 8 Gen 4 sebenarnya, tapi ini versi S. Jadi tetap kalau misalnya kalian komparasi dengan Snapdragon 8 Gen 3 tetap ada peningkatannya gitu. Jadi itu udah kita tes. Jadi kalau kalian lihat, kita akan kasih lihat skor benchmarknya. Itu tuh Poco F7 tetap punya skor yang meningkat. Kemudian juga skor Antutu-nya kan diklaimnya pas launching 2 juta
8.000 berapa gitu kan, tapi kita dapatnya mah 2 juta lebih gitu. Dan ini sebuah prestasi yang keren banget karena nggak cuman ngomongin bahwa ini performanya cuman klaim doang bahwa ini keren, tapi juga performanya juga terbukti kenceng gitu kan. Nah, ngomongin lagi soal chipsetnya Snapdragon 8S Gen 4. Ini namanya agak ribet sih ya. Jadi Snapdragon 8S Gen 4 atau Snapdragon 8S Gen 4 ini chipset yang bisa dibilang tergolong baru, masih baru banget karena tadi kan gue bilang yang bawa Indonesia baru 2, si Poco sama kompetitornya. Nah, di sini baterainya sendiri memang agak mengejutkan. Kenapa? Karena Poco F7 untuk versi India, jadi dia launching di India juga sama Indonesia barengan, untuk global juga barengan. Di India itu baterainya itu kapasitas 7000-an mAh, sementara di Indonesia itu kapasitas 6500 aja ya. Tapi apakah ini bikin daya tahannya jelek? Ternyata enggak, dengan chipset Snapdragon 8S Gen 4 tadi. Jadi Medcom tadi udah coba menggunakan aplikasi benchmark dan hasilnya ada daya tahannya diperoleh sekitar 17 jam. 17 jam ini tentu aja bukan hasil yang plek-plekan bakal lu dapetin sehari-hari ya, tapi ini menunjukkan seberapa oke efisiensi konsumsi daya dari HP Poco F7. Ngomongin soal performa gaming, nah sebenarnya Poco kan nggak pernah ngeklaim bahwa ini smartphone gaming, enggak. Cuma karena dia bilangnya extreme performance, extreme prices. Jadi HP yang dia kasih adalah performanya ekstrim, harganya juga ekstrim, harganya alias paling terjangkau atau paling kompetitif di antara kompetitornya. Kita cobain main game Delta Force Mobile. Jadi kita nggak di Medcom ini nggak lagi main Genshin Impact. Kenapa? Soalnya kita mikirnya Genshin Impact itu kan native-nya kan 60 fps. Nah, akhirnya ada game Delta Force Mobile itu 120 fps. Jadi kita coba dan terbukti di situ Poco F7 bisa unlock ke 120 frame rate per second, 120 fps dengan grafisnya di standar. Tapi kalau kalian mau grafis yang tinggi yaitu maksimal, nanti dia frame rate-nya akan otomatis geser ke settingnya ultimate juga. Ultimate itu kalau kita cek itu di antara 70 sampai 80 frame rate per second, karena di Delta Force Mobile itu ada frame rate 90 frame rate per second, 90 fps. Jadi gitu. Jadi performa gamingnya oke, dan sekali lagi Poco juga bilang Poco F7 ini punya sistem pendingin vapor chamber yang luas juga. Jadinya pas gue cobain main kan tuh satu sesi Delta Force Mobile sekitar 25 menit dan itu nggak ada efek panas yang begitu ganggu gitu, biasa aja gitu. Kemudian tadi sudah ngomongin desain, ngomongin kamera, ngomongin layar, kita ngomongin kamera belum deng, ya ngomongin kamera. Oke, Poco F7 ini punya kamera utama 50 megapiksel didampingi dengan kamera sekundernya 8 megapiksel sama kamera depan 20 megapiksel. Meskipun lagi-lagi Poco F7 ini nggak pernah bilang dia smartphone gaming, bahkan smartphone kamera, tapi yang gue cobain, gue kasih sampel fotonya dari kamera Poco F7 ini sangat oke, sama sekali tidak mengecewakan. Dan kalau kalian ingat dulu kita juga pernah review Poco F6 dan itu sama aja, kameranya emang terbukti Poco nggak pernah menurunkan kualitasnya, meskipun mereka nggak pernah klaim ini smartphone untuk kamera, bahkan smartphone untuk gaming, tapi itu yang didapat all-roundernya oke banget. Jadi Poco F7 ini punya baterai tadi 6500, tapi punya fast charging berapa? 90 watt. Jadi tetap bisa ngisi baterai penuh, kira-kira main gua tes sekitar 40 menitan baterai bisa penuh dari 0 atau dari sekitar 10% ke 100%. Tapi karena lagi Poco nggak pernah ngeklaim bahwa ini smartphone gaming, hanya smartphone yang performance yang ekstrim, jadi mereka nggak ada tuh namanya fitur bypass charging. Gue yakin pasti kalian nih agak-agak gimana mikirnya, mungkin baterainya udah di coating jadi 6500, kemudian nggak ada bypass charging. Nah, tapi kalau menurut gue pribadi sebenarnya memang ini agak minus, tapi bukan menjadi kekurangan yang berarti banget. Soalnya kalau kita pikir-pikir, seberapa sering sih lo main game pakai bypass charging, artinya sambil dicolok, terus posisinya begini, kan ini kabelnya di sini nih, di bawah sini. Emang enak main game begini ya, apalagi 4 jari terus ada kajar gini. Enggak kan? Jadi menurut gue dengan tidak adanya fitur bypass charging ini bukan hal serius buat Poco F7. Jadi ya ini preferensi masing-masing aja sih. Tapi kalau menurut kita, menurut Medcom.id, absennya bypass charging di HP ini nggak begitu masalah gitu. Oke, tadi udah ngomongin semuanya dari mulai desain, layar, kamera, performa, dan baterai. Nah, berapa sih harganya? Jadi kan tadi gue bilang Poco F7 ini punya harga yang sweet spot alias spot yang oke banget. Jadi kalau kompetitor punya kasih harga untuk RAM 12GB dengan memori internal 512GB tadi, harganya di atasnya dia. Nah, Poco F7 ini harganya berapa? Harganya yaitu 5,59 alias 5,6 juta lah kalau dibuletin. Sementara kompetitor itu punya harga di atasnya dia. Jadi menurut gua itulah yang bikin kenapa Poco F7 ini meskipun dia datang yang kedua, bukan datang yang pertama, tetap punya daya tarik
Meskipun spesifikasi mungkin beda-beda tipis sama kompetitornya, tapi harganya yang bikin lebih ramah kantong, lebih oke gitu kayaknya sih. Oke, Sobat Medcom, jadi tadi kita udah bahas Poco F7. Kira-kira kalau dari kalian apa sih yang bikin kalian mungkin nggak setuju sama komentar gue, tapi kalau tadi statement gue udah jelas ya bahwa Poco F7 ini cukup menarik buat dibeli, bahkan kalau dibanding-bandingkan sama kompetitornya, ini tetap yang kayaknya lebih enak dari segi harga dan spesifikasinya nggak cemen-cemen banget lah, ini spesifikasinya tetap oke bahkan dibandingkan kompetitornya. Kalau gitu, kalau nggak ada yang dibahas lagi atau kalian mau kasih pertanyaan komentar, silakan tinggalin komentar kalian di YouTube-nya Medcom tadi dan bisa request ke gue apalagi sih yang mau dibahas dari Poco F7 atau mungkin ada lagi yang pengen dikulik dari mereknya Poco. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.